ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, saya Amanah Roro Windari, guru SMP Negeri 1 Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, Rabu, 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, berikut saya lampirkan video praktek pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat ya. Semoga semuanya sehat. Walaupun ini tadi ada yang WA Bu Roro pagi-pagi katanya hari ini tidak bisa mengikuti kegiatan karena sedang sakit. Keke katanya sedang tidak enak badan. Mari kita doakan biar Keke segera sehat seperti biasa, segera rewel seperti biasa. Amin. Sebelum memulai pelajaran, Bu Roro minta tolong salah satu untuk memimpin doa. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Ya, untuk memulai acara hari ini dan semoga dilancarkan sampai akhir, berdoa dimulai. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Mbak Eza. Kemudian ini akan Bu Roro cek daftar hadirnya ya. Anil Hasan belum ada, mungkin terlambat. Agna Febi belum ada juga. Haya Luna, silakan open mic. Hadir Bu. Iya, terima kasih. Kirana menyusul ya. Kemudian Lutfia Nurrahma. Hadir Bu. Hadir. Melina Natania. Hadir ya, sudah angkat tangan. Monivia hari ini izin. Kemudian Nala Reza tadi memimpin berdoa. Iya, Nadia. Nadia Aiki ada. Nuris Rindu ada. Kemudian untuk Reike hari ini tadi Bu Roro sampaikan sedang kurang enak badan, jadi izin. Kemudian untuk Tabina Zulfa sedang mempersiapkan lomba PMR, jadi meminta izin untuk tidak mengikuti kelas juga. Semoga semua yang bergabung di kelas ini sehat dan siap semangat mengikuti pembelajaran ya. Kemudian sebelum memulai pelajaran, seperti biasa Bu Roro minta salah satu dari kalian untuk menyanyikan lagu nasional agar lebih semangat kita dalam menghadapi hari ini. Silakan salah satu. Mbak Nadine. Oke Bu, siap. Hari ini saya akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nadine, luar biasa. Membangkitkan semangat kita, semangat kalian sebagai pelajar untuk berbakti kepada negeri. Apa bakti kalian? Bakti kalian sebagai pelajar apa ya? Belajar dengan sungguh-sungguh ya, meskipun pandemi harus tetap belajar, harus tetap semangat. Nah, Bu Roro izin share screen ya. Bu Roro izin share screen dulu. Sebelumnya, kita akan mempelajari apa hari ini? Jadi kita akan mempelajari tari. Sudah pernah narikan semuanya ya? Atau sudah pernah melihat tari lah, minimal melihat tari ya? Nah,
Nah, ya, ini kita akan mempelajari tari hari ini. Sudah terlihatkah tampilannya? Seni budaya kelas 7. Semoga kalian semua sehat, tadi Bu Roro bilang. Semoga tetap semangat ya, meskipun pandemi. Dan semoga gosip tentang kita akan segera bertemu di sekolah itu benar-benar menjadi nyata. Di keadaan pandemi ini, silahkan tetap patuhi protokol kesehatan, ingat 5M, memakai masker kalau kalian keluar rumah ya, mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan air mengalir, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian membatasi mobilitas. Walaupun kita sudah jenuh sekali di rumah ya, tapi silakan tetap patuhi protokol kesehatan agar kita benar-benar segera melalui masa pandemi ini, agar kita bisa bertemu lagi di sekolahan. Amin. Amin. Kemudian ini Bu Roro ingatkan lagi, jangan lupa mengisi daftar hadir di classroom. Ini sebagai bukti otentik kalau kalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, silakan ini, perhatikan video ini. Semoga bisa menginspirasi kalian. Sudah selesai disaksikan ya? Kira-kira yang dapat kalian amati apa nih dari tarian ini, dari video ini? Kalian mengamati apanya? Gerakannya, pola lantainya. Level Tadi tarinya. ada levelnya juga tadi ya. Tinggi rendahnya tadi ada. Nah, tadi di dalam tarian itu, walaupun dalam satu tarian ternyata ada gerakan yang lambat, ada gerakan yang cepat juga tadi ya. Iya, betul. Ada ukel-ukelnya. Nah, ini nanti berhubungan sama apa yang akan kita pelajari hari ini. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Bu Roro share screen lagi. Kita akan mempelajari tentang seni tari KD 3.1, yaitu memahami gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Jadi seperti yang sudah kalian ketahui kan unsur gerak tari, tari itu unsur utamanya gerak ya. Nah, di dalam gerak itu nanti akan ada unsurnya. Ada unsur ruang, ada waktu, ada tenaga. Nah, indikator pencapaian kompetensinya apa hari ini? Yang pertama, menganalisis jenis gerak tari. Yang kedua, menyimpulkan pengertian unsur ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Kemudian yang ketiga, mengkritisi gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, kalian diharapkan nanti bisa menganalisis jenis gerak tari. Jadi gerak tari itu ada apa saja sih? Seperti itu. Kemudian menyimpulkan pengertian ruang, waktu, dan tenaga. Ruang itu apa sih? Waktu itu apa sih? Tenaga itu apa sih? Berdasarkan nanti hasil diskusi. Kemudian mengkritisi gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Kalian melihat tarian, kalian bisa mengkritisi. Oh, itu ruangannya seperti itu, ruang geraknya seperti itu, waktunya seperti itu, tenaga yang dikeluarkan seperti itu. Diharapkan nanti bisa mengkritisi. Nah,
Ini ada teknik penilaian. KKM-nya masih sama 75 ya. Ada 3 penilaian seperti biasa. Ada penilaian sikap. Nanti Bu Roro lihat dari awal sampai akhir proses pembelajaran. Kemudian pengetahuan. Bu Roro akan memberikan sedikit soal nanti di akhir pembelajaran. Setelah diskusi nanti Bu Roro akan memberikan soal. Kemudian keterampilannya nanti Bu Roro lihat dari diskusi, proses diskusi kalian. Ini ada video lagi, mohon diamati. Yang diamati apa? Gerakannya, kemudian unsur-unsur yang mendukungnya, yang menyusunnya. Jadi buat sebagai bahan diskusi kalian nanti. Ini ada video tarian kedua, coba dibandingkan tarian pertama tarian kedua. Pasti terasa bedanya. Sudah disaksikan ya? Terasa bedanya ya antara video 1 sama video 2? Beda. Rasa Bu, beda. Iya, dari gerakannya beda. Kemudian tadi kalau unsur yang menyusunnya ada ruang, waktu, tenaga. Kalau dilihat dari gerakannya kan bisa kalian amati ya. Kalau video 1 bagaimana, kalau video 2 bagaimana. Nah, ini yang nanti harus kalian diskusikan dengan kelompoknya. Silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Yang perlu didiskusikan apa? Kita nanti bagi per kelompok saja. Untuk kelompok yang pertama, nanti silakan kalian diskusikan jenis gerak dalam tari. Jadi dalam tari itu ada gerak-gerak tertentu, tolong dikelompokkan apa aja sih jenis gerak dalam tari. Kemudian untuk kelompok 2, silakan nanti diskusikan unsur ruang dalam tari. Ruang dalam tari itu apa sih? Silakan nanti dijelaskan ke kelompok yang lainnya. Kalau kelompok 3, unsur tenaga dalam tari. Silakan nanti dijelaskan
tenaga itu apa sih, biar kelompok lain tahu. Nah, yang kelompok 4, unsur waktu dalam tari. Seperti itu, ada yang mau ditanyakan nggak sebelumnya? Untuk kelompoknya dipilih atau milih sendiri? Untuk kelompoknya, kita ada berapa yang masuk ini? Hari ini kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya? Ada 8 yang join classroom ya. Berarti berdua-dua. 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 Bisa milih sendiri kalian? Bisa milih Bu. teman sendiri ya? Ya, jadi nggak Bu Roro tentukan. Kelompok 1 siapa nih yang mau tentang gerak tari? Jenis gerak tari. Gimana, Bu? Oke, bisa. Nadine sama Rahma ya, tentang gerak tari. Kelompok 2 tentang ruang siapa yang mau mendiskusikan tentang ruang? Aku mau. Sama Oke, siapa? Eza sama siapa? Aku sama Bu. Sama Nata. Bisa, Eza sama Nata. Terus kelompok 3 yang mau mendiskusikan tentang tenaga? Aku boleh. Halu mau sama siapa Halu? Sama Rindu aja gimana? Sama Rindu ya, boleh. Kemudian kelompok 4 berarti tinggal Nadia ya sama Ica ya. Ya berarti mendiskusikan tentang waktu. Selamat berdiskusi, silakan selalu aktif dan ceria biar imun tubuhnya terjaga ya. Selalu aktif, selalu ceria. Tetap nyalakan kamera, yuk kameranya tetap dinyalakan biar Bu Roro bisa melihat aktivitas kalian. Jangan malu buat bertanya kalau misalnya ada yang mengganjal di pikiran dan di hati kalian. Tetap semangat semuanya. Ini ada kata-kata bagus dari John Wooden, katanya, jangan sampai apa yang tidak bisa kamu lakukan mengganggu apa yang bisa kamu lakukan. Keren sekali kata-katanya. Jangan sampai apa yang tidak bisa kamu lakukan mengganggu apa yang bisa kamu lakukan. Bu, saya mau tanya boleh? Boleh, gimana Mbak Eza? Ini kan tadi ada unsur gerak tari, ada ruang dan lain-lain, ada level juga. Untuk mengimbangi sama ekspresi caranya gimana, Bu? Untuk mengimbangi sama ekspresi. Maksudnya ketika di dalam tari begitu ya, ketika levelnya sudah bagus, ketika gerakannya sudah mantap, tapi ekspresinya masih belum kelihatan, itu juga nanti berkurang tingkat tingkat keindahan dari gerak itu sendiri. Ekspresif itu malah tari-tari modern ya, ekspresinya harus main. Kalau kalian, Bu Roro, paham kalian itu pasti K-popper kan? K-popper kan harus ceria selalu kan? Harus seperti itu. Iya. Mengimbangi harus disesuaikan kapan ekspresi itu harus dikeluarkan. Bu Roro mau tanya, kalau yang K-popper itu apakah mereka narinya ekspresi mukanya itu selalu ceria-ceria ya? Enggak sih, Bu. Tergantung jenis dance-nya. Iya. Ekspresi itu bukan cuma ekspresi muka loh ya, ekspresi gerak juga. Jadi beda. Misalnya gerakan K-pop ada kayak apa aja sih? Ini biar kalian semangat. Ada contoh gerakan apa? Contoh gerakannya seperti apa? Coba. Dor. Kalau ekspresi gerak nih misalnya, ekspresi gerak nembak. Kalau cuma kayak gini, kan apa gue kayak gitu ya? Apa itu? Cuma kayak gini aja. Tapi beda sama. Nah, ini ekspresi gerak sama ekspresi muka juga main juga. Ekspresi tidak hanya di muka tapi di gerakan. Gitu ya, Sa. Terima kasih, Bu. Menyiapkan PowerPoint sederhana. 5 menit aja ya. 5 menit ya. Iya, Bu. Hai, Bu. Berarti untuk PowerPoint-nya yang ditulis ya berarti teman-teman yang teman diskusimu, rekan duetmu sekarang yang ditulis ya. Oke. Rekan duetnya yang ditulis. Kita mulai presentasi dari kelompok 1 saja ya. Tentang gerak tari. Mbak Rahma
Mbak Rahma karena rekan duetnya ini terpental ini sepertinya, berarti Mbak Rahma yang harus presentasi. Tadi sudah sempat diskusikan ya sama Nadine ya? Iya. Silakan Mbak Rahma presentasi, yang lain silakan mendengarkan biar nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Suaranya belum dibuka mikrofonnya. Ini nggak apa-apa suara aja. Nggak apa-apa ya. Yang penting yang lainnya siap konsentrasi. Sebentar. Ya. Sambil nunggu Mbak Rahma, kalian sedang duduk? Duduk ya, bukan lesehan ya. Coba jari-jari kakinya diangkat. Tapi telapakannya tetap napak. Sudah? Diangkat ke atas. Di dalam tari Jawa itu namanya nyelekenting. Nyelekenting. Kalau kalian suka nyelentik, ada yang punya adik di sini? Iya, Nata, Ki, Ica, Eza. Kalian suka nyelentik adiknya enggak? Kadang ya. Ada gerakan mau nyelentik itu namanya ngiting. Ngiting. Kalau Ibu jari sama jari telunjuk ketemu buat lingkaran, jari tengahnya turun, ini namanya nyempurit. Kalau ini namanya ngepel, tapi ngepel dalam tari bukan kayak gini. Ngepel dalam tari, ibu jari sama jari kelingkingnya agak misah. Nah ya seperti itu. Ngepel namanya. Gimana Mbak Rahma, sudah siap? Sebentar lagi muter-muter. Oke, siap. Oke, Bu. Siap. Ya, yang lain yuk siap-siap konsentrasi mendengarkan biar tahu apa sih yang dipresentasikan oleh Mbak Rahma dari kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Nurrahma dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan unsur gerak tarik dengan anggota Nadine Rizky Valentika dan saya sendiri Lutfia Nurrahma. Gerak dalam tari terbagi menjadi 2 macam. Ada gerak murni dan gerak maknawi. Pengertian gerak murni. Gerak murni atau disebut juga dengan gerak Apakah terpental? Iya ya. Rahma terpental ya. Kita pindah ke kelompok 2 dulu. Kelompok 2 antara Eza sama Nata, yang mau presentasi siapa? Yang share screen saya, yang presentasi Nata. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Nama kelompoknya 2N1A. Dan ini tim kita. Reza, Melil Natania. Pengertian ruang. Ruang dapat dimaknai sebagai ruang untuk menari atau panggung atau tempat pentas ataupun ruang yang dapat dibentuk oleh tubuh penari. Aspek ruang terbagi lagi menjadi 2. Terima kasih. Ya. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2 tentang ruang? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Bisa langsung diajukan ke Eza dan Nata. Ruang dalam tari. Jadi tadi ternyata ada 2 macam ruang. Ruang yang dibentuk oleh penari. Nanti hubungannya sama volume gerak penari, kemudian level gerak penari. Kemudian ruang yang dipakai untuk menari.
Jadi ada 2 macam ruang. Ayo, ada yang mau ditanyakan ke kelompok 2? Izin bertanya, kelompok Silakan. Yuk, Mbak Nadia. ya. Menari itu nggak harus di panggung ya. Berarti kalau menari itu harus di panggung, di pentas gitu atau boleh di mana aja gitu? Boleh. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Mbak Nata. Boleh di mana aja, asalkan tempatnya aman, terus ada ruang buat menari gitu loh. Oke, makasih. Kalau sudah silakan ditutup Mbak Nata. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3, silakan antara Mbak Halu sama Mbak Rindu. Aku ya, Bu. Iya, silakan. Yuk, Mbak Halu. Udah ada, Bu? Sudah, silakan langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Hayaluna Zafira, izinkan saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Hayaluna, dan Nuris Rindu. Tenaga yakni intensitas tenaga yang disalurkan melalui gerak tertentu, kuat, sedang, dan lemah. Yang mau bertanya, silahkan. Ya, antara Nadia sama Nata, silakan. Siapa dulu? Mana Nata tadi mau bertanya apa untuk kelompok 2? Kalau yang masuk aksen atau tekanan itu gimana ya, Bu? Coba kelompok 2, yuk. Aksen itu yang seperti apa sih? Aksen atau tekanan muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Kelompok 2 mau coba menanggapi? Ada kontras gerak. Jadi kontras itu ketika dari gerakan yang lembut, gerakan misalnya gerakan yang pelan, kemudian tiba-tiba cepat. Ini kita akan melihat kontras, gerakan lambat tiba-tiba berubah menjadi gerakan cepat. Nah, kontras kan? Tadi setelah lambat ini terus langsung cepat. Otomatis tenaganya juga yang dikeluarkan lebih besar. Seperti itu. Kontras itu maksudnya seperti itu, dari misalnya yang lambat ke yang cepat atau sebaliknya. Yang tiba-tiba ada perubahan itu namanya kontras. Bisa dipahami ya? Bisa dari ya. musiknya juga bisa ya, Bu? Bisa. Dari musiknya lambat, iya, gitu. betul. Karena kan untuk musik itu kan berarti mengiringi tarian ya. Musik sebagai pengiring tari. Berarti kalau misalnya gerakannya cepat, otomatis musiknya juga mengikuti cepat juga. Seperti itu. Iya. Teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hayaluna. Sama Bu. Kemudian kelompok terakhir, kelompok 4, terus nanti baru kelompok 1 ya, karena Mbak Rama udah gabung lagi. Silakan, boleh dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan Kirana Farika Putri dan saya sendiri Nadia Evi Najla. Di sini kita akan mempresentasikan tentang unsur gerak tari, yaitu waktu. Waktu dalam tari. Waktu dalam tari artinya waktu yang dibutuhkan penari dalam melakukan gerak tari. Waktu sangat tergantung dari cepat lambatnya penari dalam melakukan gerak, panjang pendeknya ketukan gerak, dan lamanya penari melakukan gerak.
ada tambahan sedikit dari video yang tadi Bu Roro share. Pada video pertama, mungkin itu ketukannya lebih cepat ya. Yang pertama sendiri itu ketukannya lebih cepat, dan kedua yang tadi video kedua yang sendirian itu lebih cepat. Yang pertama itu lebih lambat. Temponya ketukannya itu lebih lambat. Kalau yang video kedua itu kayak terlihat lebih cepat, ketukannya, temponya itu lebih cepat. Gitu. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Iya. Saya mau tanya, Bu. Silakan, Mbak Eza. Iya. Ini ada sangkut pautnya sama yang tadi, ruang gerak ya. Kalau ruang geraknya makin luas, apakah waktunya makin lama? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan coba ditanggapi pertanyaan dari Eza. Apakah kalau ruang geraknya semakin luas itu waktu menarinya semakin lama? Izin menjawab. Silakan. Menurut aku enggak, karena ruang gerak sama waktu enggak terlalu itu sih, karena ruang gerak, walaupun ruang geraknya luas atau enggak terlalu luas, tergantung sama gerakannya, temponya, itu enggak, menurut aku enggak berpengaruh. Ini Rahma terlempar lagi. Rahma terlempar lagi. Rahma itu menjelaskan mengenai gerak dalam tari ya. Jadi gerak di dalam tari itu ada dua macam. Tadi Rahma sempat menjelaskan ada gerak murni. Gerak murni itu adalah gerakan asli atau gerak yang hanya indah saja. Hanya indah saja, tapi di dalam gerakannya itu tidak memiliki makna atau arti apa-apa. Contohnya yang sedang Eza lakukan. Tuh, ukel-ukel itu nggak ada artinya, tapi indah. Kemudian misalnya kalau kalian nari pakai selendang, selendangnya dibuang ke belakang, namanya diseblak. Itu juga nggak ada arti apa-apa, tapi pasti indah, kelihatannya indah. Karena sampurnya melayang, selendangnya jadi melayang kan. Kemaknawi, gerak maknawi itu makna, berarti gerakan yang mempunyai makna. Selain indah, juga memiliki makna atau arti. Contohnya ini kan yang sedang bergabung di MIT kan anak perempuan semua ya. Anak perempuan biasa pakai bedak nggak? Enggak, jarang. Kalau nanti kalian sudah dewasa, pasti kalian nanti pakai bedak ya. Nah, kalau di dalam tari juga ada gerakan memakai bedak. Tapi kan nggak mungkin kayak gini langsung kan kalau di dalam tari. Nah, makanya pakai gerakan yang namanya kalau di dalam tari Jawa ada namanya gerakan tasikan. Tasikan itu tangan yang kiri 4 kayak gini, terus menghadap ke atas, tangan yang kiri nyuwun pari. Terus tangan yang kanan, ibu jari sama jari telunjuk ketemu, kemudian jari tengahnya turun. Nah, yang ini namanya ngeruji atau ngerayung, yang ini namanya nyempurit. Ini ditutul, kemudian ditarik. Ditutul, ditarik. Ini namanya gerakan tasikan. Punya makna. Maknanya apa? Maknanya sedang berdandan atau pakai bedak. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Bisa. Iya, oke. Ya, untuk pembelajaran hari ini kira-kira apa sih yang sudah kalian dapatkan hari ini? Silakan salah satu atau salah dua boleh. Kesimpulannya apa? Apa yang bisa kalian simpulkan di hari ini? Pembelajarannya dapat apa sih? Izin menjawab. Silakan, Mbak Nadia. Kesimpulan pembelajaran hari ini, menurutku bahwa unsur gerak tari itu unsur utamanya gerak. Tapi di dalam gerak itu ada ruang, ada tenaga, ada waktu yang diperlukan. Gerak itu tadi ada gerak murni dan gerak maknawi yang mempunyai arti tersendiri, pengertian tersendiri. Kalau ruang tadi
ada intensitas, ada aksen. Terus kalau tenaga tadi ada ruang, tadi ada level juga. Kalau tenaga tadi tenaga yang dibutuhkan dalam tari, volume gerak. Kalau waktu itu ketukan cepat lambatnya gerak yang dilakukan. Terima kasih. Iya. Terima kasih Mbak Nadia. Betul ya. Hari ini kalian mempelajari tentang tari yang punya unsur utamanya itu ada gerak dalam tari. Tapi nanti gerak dalam tari hubungannya sama ruang, sama waktu, sama tenaga. Semua itu saling berhubungan untuk menghasilkan gerakan yang indah. Seperti itu. Kemudian hambatan pembelajaran hari ini adakah? Adakah hambatan? Bu Roro hambatannya di sinyal. Kalian juga sama ya. Hambatannya di sinyal juga. Ya, terus Bu Roro kurang konsentrasi juga hari ini. Hambatan bagi Bu Roro. Semoga kalian tidak ya. Kemudian lumayan. Kemudian ada kesulitankah ketika kalian berdiskusi tadi? Ada kesulitan tidak? Tidak ada ya. Semuanya bisa mengikuti diskusi dengan baik. Kemudian untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Tapi ini Bu Roro seperti yang tadi Bu Roro bilang, di akhir pembelajaran Bu Roro akan share tentang soal latihan, tentang apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Bu Roro akan share di WA group linknya. Ada 5 nomor, silahkan boleh dikerjakan. Apa yang Bu share sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita kan bahas bersama-sama boleh ya, karena kalau sudah merespon. Nah, ini. Sikap tangan ketika menari tari Jawa, kecuali yang mana tadi Bu Roro bilang ketika diskusi? Nyelak kenting. Nyelek kenting, betul. Kalau nyelek kenting itu untuk apa ya? Untuk kaki. Ya, betul. Nah, alhamdulillah semuanya nilainya bagus nih. 80, 80, 80 dan ada yang 100. Ada Mbak Nata yang dapat 100. Selamat ya Mbak Nata ya. Iya Bu, makasih. Iya, untuk pelajaran hari ini cukup. Kemudian seperti yang Bu Roro sampaikan, tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat kalian meskipun dalam kondisi pandemi. Aktif-aktiflah kalian biar tidak bosan. Aktifnya tapi lewat apa ini? Kalau sekarang aktifnya kalian lewat apa? Dunia maya? Virtual ya, aktif virtual kita itu sekarang. Semoga pandemi segera berlalu, semoga kita segera bertemu di sekolahan ya. Untuk minggu depan materinya, karena hari ini sudah teori, berarti minggu depan materinya praktek. Siap-siap buat praktek memperagakan gerak tari. Seperti itu. Untuk menutup kegiatan, Bu Roro minta Mbak Eza tadi yang buka ya. Berarti Mbak Eza lagi yang menutup. Silakan Mbak Eza. Acara hari ini sudah selesai dengan lancar ya. Meskipun tadi ada yang terlempar juga, maka dari itu kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih semuanya ya. Tetap semangat meskipun pandemi. Jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.